Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 MIA MA Nurul Ulum Ranggen. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Lama kita tak jumpa, dan karena ada kondisi yang seperti ini, kita harus belajar di rumah. Nah, untuk itu maka hari ini kita akan mempelajari materi fisika, yaitu impuls dan momentum. Disimak ya. Impuls dan momentum. Siapa yang tahu impuls? Apa itu impuls? Nah, sebelum kita belajar tentang impuls, maka kita harus pahami dulu impuls itu apa dan momentum itu apa. Kita lihat peta konsep terlebih dahulu ya. Peta konsep. Pada saat kita mempelajari momentum dan impuls, maka nanti kita akan belajar tentang tumbukan. Tahu tumbukan? Apabila ada dua buah benda yang bertemu dan punya kecepatan tertentu, maka dia akan terjadi kondisi tumbukan. Pada saat tumbukan itu akan terdiri dari beberapa kondisi. Yang pertama yaitu ada lenting sempurna, lenting sebagian, dan bisa juga tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan juga berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, pada kondisi lenting sempurna, dia memiliki koefisien restitusi E sama dengan 1. Pada lenting sebagian, koefisien restitusinya antara 0 sampai 1, dan pada kondisi tidak lenting sama sekali, koefisien restitusi sama dengan 0. Tumbukan contohnya pada lenting sempurna tumbukan antar atom, pada lenting sebagian bola yang memantul, dan pada kondisi tidak lenting yaitu peluru yang bersarang pada kayu. Iya. Kembali ke impuls dan momentum. Pada impuls dan momentum nanti kita akan pelajari kompetensi dasarnya, yaitu menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum. Ya. Kita bisa lihat yang pertama yaitu impuls. Impuls. Ya. Pengertian dari impuls. Apa itu impuls? Impuls didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan waktu yang dibutuhkan gaya tersebut bergerak. Sekali lagi, impuls itu didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan waktu yang dibutuhkan gaya tersebut bergerak. Kalian bisa lihat pada gambar sebelah ada gambar di mana ada dua atlet yang sedang melakukan tarung di situ, dan itu untuk menjatuhkan satu temannya, itu atlet satunya membutuhkan gaya tertentu dan dengan selang waktu tertentu. Atau kalau dalam rumusan fisikanya yaitu I sama dengan F dikali T. I-nya adalah impuls dengan satuan Newton second, dan F-nya adalah gaya yang bekerja Newton, dan delta T adalah selang waktu kerja gaya atau S. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Untuk contoh soalnya kita bisa lihat di sini. Contoh soal impuls. Sebuah bola biliar dipukul dengan gaya 20 Newton dalam selang waktu setengah sekon. Tentukan impuls yang bekerja pada bola biliar tersebut. Diketahui F-nya sama dengan 20 Newton. Dan ini setengah Newton adalah selang waktu ya. 0,5 sekon.
Yang ditanyakan adalah impuls. Jawab, impuls sama dengan F dikali delta T. Iya, maaf, ini ada kurangan rumus nih. 20 Newton kali 0,5 skon sama dengan 10 Newton skon. Jadi besarnya impuls yang bekerja pada bola biliar tersebut adalah 10 Newton skon. Ini F kali delta T ya. Ya. Demikian tadi penjelasan tentang impuls. Impuls didefinisikan sebagai gaya dikalikan selang waktu. Yang selanjutnya yaitu ada momentum. Momentum. Apa itu momentum? Momentum sering disebut sebagai jumlah gerak dan didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa dan kecepatan benda. Atau dirumuskan P sama dengan M dikali V. Sehingga dengan keterangannya P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M adalah massa benda kilogram, dan V adalah kecepatan benda meter per sekon. Maaf, ini ada salah ketik ya, meter per sekon. Meter per sekon. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya. Sebuah mobil bermassa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Berapakah momentum mobil tersebut? Diketahui masanya adalah 1000 kg dengan V sama dengan 36 km per jam. Atau kalau kita ubah ke meter per sekon jadi 36 dikali 1000 dibagi 3600 meter per sekon sama dengan nilainya 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah P, momentum. Sehingga jawab P sama dengan M kali V sama dengan 1000 kali 10 sama dengan 10.000. Jadi besarnya momentum mobil tersebut adalah 10.000 kg meter per sekon. Tuh, untuk contoh momentum. Ya, dipahami ya. Nah, sambil dipahami penjelasan dari impuls dan momentum. Ya, ada impuls dan momentum. Sekarang antara momentum dan impuls itu punya hubungan, saling berhubungan. Apa itu hubungan antara impuls dan momentum? Ya, hubungan impuls dan momentum. Impuls dan momentum. Salah satu hukum Newton mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perkalian massa dengan percepatannya. F sama dengan M dikali A. Jadi, jika dimasukkan ke rumus I sama dengan F dikali delta T. Impuls sama dengan gaya dikali selang waktu. Ya, kita uraikan. Impuls sama dengan gaya dikali selang waktu. Atau gaya itu sendiri adalah massa dikali percepatan. Dan selang waktu itu merupakan selisih antara waktu kedua dikurangi waktu pertama. Sehingga impuls sama dengan massa dan A ini bisa diuraikan menjadi kecepatan dibagi waktu dikalikan T2 min T1. Atau kita bisa peringkas ya, jadi I sama dengan massa, nah ini V1 dikurangi massa dikali V2. Nah, kita tahu bahwa M sekali V itu adalah momentum, sehingga impuls itu adalah selisih dari momentum pertama dikurangi momentum kedua, atau momentum kedua dikurangi momentum pertama, itu bisa. Atau kita bisa ambil kesimpulan impuls itu sama dengan delta P, atau impuls sama dengan selisih momentum. Ya, itu hubungan antara momentum dan impuls. Kita bisa lihat di sini. Lanjutnya ya. Iya.
Kita bisa lihat bagian di sini. Yang pertama momentum tadi P sama dengan M kali V. Ya, punya kecepatan V. Benda memiliki kecepatan sebesar V. Kalau impuls itu I sama dengan F kali delta T. Ya, dia punya gaya pada benda selama delta T. Nah, hubungan antara impuls dan momentum seperti tadi yang kita sudah uraikan ya di sini. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini. Iya. Iya, setelah hubungan antara impuls dan momentum, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum berlaku pada interaksi antar dua benda. Misalnya peristiwa ledakan peluru yang ditembakkan dari sebuah senapan. Contoh, orang bersepatu roda sambil melemparkan benda, atau mungkin ada dua mobil yang sedang berjalan kemudian bertabrakan. Nah, apa yang terjadi ketika benda bergerak dengan kecepatan awal sekian dan benda P ketemu dengan kecepatan awal sekian terus kemudian bertabrakan, maka kecepatan benda setelah bertabrakan itu akan memiliki kecepatan yang berbeda. P itu hukum kekekalan momentum, atau bisa didefinisikan seperti ini. Kalau hukum kekekalan momentum sebelum tumbukan nilainya itu sama dengan momentum sesudah tumbukan. Kita lihat ya. Hukum kekekalan momentum. Oh, ini adalah momentum sebelum tumbukan, dan sini adalah momentum sudah tumbukan. Atau kita lihat, kalau kita gambarkan, ini adalah momentum sebelum tumbukan. Jadi satu benda bergerak ke kiri, satu benda bergerak ke kanan, kemudian bertumbukan. Apa yang terjadi? Maka kedua benda itu akan bergerak berlawanan arah. Ini dengan kecepatan yang berbeda pula. Ada berapa kondisi tadi? Ada 3 kondisi ketika benda bertumbukan. Yang pertama, bisa lenting sebagian, tak lenting sama sekali, atau lenting semuanya, lenting sempurna, gitu ya. Tuh. Ya, itu materi untuk hari ini. Kalian bisa lihat di buku LKS untuk lebih jelasnya. Bisa kalian baca-baca atau cari-cari materi di buku atau di internet, dan nanti kalian kerjakan tugas. Di sini ada 3 soal, kerjakan di buku tugas seperti biasa, nanti difoto kemudian kirimkan ke Google Classroom. Kirimkan ke Google Classroom ya. Sekian materinya ya. Maaf. Soal yang terakhir di sini. Yang pertama, pria yang memiliki badan gemuk dengan berat badan 110 kg berlari dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Berapa momentum dari pria tersebut? Soal yang kedua, Cristiano Ronaldo mengambil tendangan bebas tepat di garis area penalti lawan. Jika ia menendang dengan gaya 300 Newton dan kakinya bersentuhan dengan bola dalam waktu 0,15 kon, hitunglah berapa besar impuls yang terjadi. Soal yang ketiga, sebuah mobil Xenia bermasa 800 kg bergerak ke kanan dan kecepatan 10 meter per sekon. Sebuah mobil Avanza 600 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan 15 meter per sekon. Setelah tumbukan, mobil Xenia bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon. Tentukan kecepatan mobil Avanza setelah tumbukan. Ya, itu 3 soal yang harus kalian kerjakan. Kerjakan di buku tulis, ambil fotonya, kemudian kirimkan ke Google Classroom untuk tugas fisika materi momentum dan impuls. Ya, saya ucapkan selamat mengerjakan tugas. Selamat
menunaikan ibadah puasa dan selamat mengerjakan tugas di rumah. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.